berkuasa telah diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan terguncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Ia berkuasa telah diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan terguncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Ia berkuasa telah diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan terguncangkan. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya setiap kita yang datang ke tempat ini pagi hari ini siap untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Lewat sakramen perjamuan kudus pagi ini juga kita mau mengingat kembali setiap pengorbanan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita masuk dalam doa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Bapak, kami berterima kasih kepadamu untuk pagi hari ini Bapak. Awal dari bulan yang baru, kami percaya ada banyak tersedia berkat-berkat melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pagi hari ini, dalam ibadah pagi ini Bapa,
Kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami tanpa terkecuali. Kami akan pulang bawa berkat yang daripadamu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berdaulat atas tempat ini. Berdaulat atas setiap pribadi. Berdaulat atas setiap hati. Sehingga kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang berusaha ganggu ibadah kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mengundang kuasa Roh Kudus saja yang berdaulat atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang dengan ucapan syukur. Nyatakan rasa terima kasih kita di hadapannya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Nyatakan terima kasih-Mu di hadapannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang dengan berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Dengan segenap hati nyatakan ucapan syukurmu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nyatakan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Biar jemaat Tuhan saja katakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi jemaat Tuhan saja dengan segenap hati nyatakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan Mari sama-sama dengan segenap hati lagi kita nyatakan Tuhan kami berterima kasih. Terima kasih Yesusku
dari hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Kami berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan-Nya pagi ini. Berterima kasihlah padanya karena sungguh Dia baik, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Ditinggikan Engkau di atas segalanya, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah, memuja, meninggikan Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Sungguh inilah ucapan syukur kami Bapa. Dan untuk selanjutnya kami akan memuji Engkau. Memuji kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang begitu dahsyat, yang begitu tidak berkesudahan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang paling baik untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh ya Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Bukan karena kita baik, tapi karena Dia yang baik. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya Bapak Ibu. Sungguh tidak berkesudahan kasih setianya. Dan hari ini kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Ini adalah bukti bahwa sungguh kasih-Nya tidak berkesudahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita akan meninggikan namanya bersama-sama dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Angkat tangan kita sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia
tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sekali lagi ya, jemaat Tuhan saja, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Dia baik, tidak berkesudahan, kasih dan rahmatnya. Bapak yang sudah merasakan kasihnya dari hari ke hari, berkatnya tidak pernah terbatalkan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Dari hari ke hari, Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkatnya turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. dengan iman kita nyatakan berkatnya tidak pernah terbatalkan. Amin. Ya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, amin. berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari
Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Tuhan tidak hanya memelihara kita di hari Minggu saja, amin. Berkatnya bukan hanya ada, tapi berkatnya melimpah, amin Bapak Ibu Saudara. Dari hari ke hari. Dan hari ini kita mau mengingat pengorbanannya. Karena kita sungguh hidup karena pengorbanannya. Mari kita muliakan kasih Tuhan. Mari kita muliakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan kita nyatakan sungguh Tuhan Engkau besar. Sungguh Tuhan Engkau mulia. Sungguh Tuhan pengorbananmu bagiku adalah hal yang sungguh tiada tara nilainya. Yesus Tuhan terima kasih. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Selalu ada harapan dalam kesesakan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Nyatakan besar, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Ingat jemaat Tuhan, selalu ada harapan dalam kesesakan. Karena karya penebusannya di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Mari naikkan syukur buat pengorbanannya, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Jemaat saja katakan, kasih-Mu yang selamatkanku. Karena
Mari Bapak Ibu saya kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan saya serahkan pada hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Bapa Surgawi, sungguh hati kami meluap dengan sukacita karena saat ini Tuhan kami masih boleh ada di dalam rumah-Mu dan kami boleh menikmati perjamuan kudus. Kami boleh duduk bersama-sama dengan Engkau dalam meja perjamuan-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau melimpahkan kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Pengorbanan-Mu yang tak terhingga membawa kami boleh menjadi baru di hadapan-Mu Tuhan. Membawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu Bapa. Memperdamaikan kami dengan Bapa, dengan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus ada di atas kami ya Bapa. Urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga hati pikiran kami terbuka. Dan saat ini firman-Mu dapat disampaikan untuk mengubah hidup kami. Untuk membawa kami lebih dekat kepadamu. Dan menyadari Tuhan bahwa Engkau sungguh Allah yang penuh dengan kasih. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Ibu Bapak semua. Ya, selamat pagi. Hari ini kita ada di minggu pertama di bulan September ya. Gak kerasa udah September, bentar lagi Oktober ulang tahun ya. Puji Tuhan ya, firman Tuhan dengan tema yang tetap sama, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan selalu baru rahmatnya setiap hari. Biarlah itu boleh kita ucapkan setiap pagi kita bangun, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Dan sekarang kita mau lihat ya bagaimana kasih setia Tuhan, karunia Allah yang diberikan kepada kita boleh menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai imam-imam yang berkerajaan, sebagai bangsa pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan melalui pengorbanan darah Kristus. Ya, subtema saat ini adalah berkat penebusan darahnya. Ya. Saudara, kita akan baca di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Ya, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia, dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, jadi Allah memberikan Yesus itu bukan tanpa tujuan. Ya, karena sejak semula ketika manusia terpisah dari Allah karena dosa yang diperbuatnya, karena manusia ingin menjadi seperti Allah, dia begitu sombong ya dan tidak memperhatikan firman Tuhan, tapi dia mengabaikannya. Maka saat itu manusia terpisah dari Allah. Ya, sebab Allah berkata, pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Mereka ada di dalam maut, terpisah dari Allah. Dan sejak saat itulah manusia tidak berpengharapan. Ya, karena Allah Maha Suci, Allah Maha Kudus, dan manusia itu maha dosa. Sehingga ada satu jurang yang sangat dalam, yang tidak bisa dilampaui oleh usaha manusia. Tidak bisa dilampaui oleh agama, tidak bisa dilampaui oleh perbuatan baik. Tapi Allah yang penuh kasih, Dia sudah memberikan tanda. Dan tanda yang Tuhan berikan itu sudah
ada sejak semula. Jadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, saat itu Tuhan memberikan tanda akan ada pengampunan. Karena manusia nggak pernah dikutuk oleh Tuhan. Yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah ular. Ya, dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu tanah akan menjadi makananmu. Yang kedua, yang dikutuk itu adalah tanah. Terkutuklah tanah karena engkau. Ya, di dalam bahasa Ibrani tanah itu disebut Adamah. Jadi mirip dengan Adam. Ya, jadi terkutuklah Adamah karena engkau Adam. Jadi seakan-akan Adam yang dikutuk. Kalau manusia dikutuk, tidak akan ada pengampunan. Karena dia akan terus ada di dalam dosa. Tetapi Allah yang penuh kasih, dia menyediakan pengampunan. Tanda apa yang Tuhan berikan? Ya, dalam Kejadian 3 dikatakan bahwa Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang kepada manusia dan istrinya untuk menutupi ketelanjangannya. Itu adalah satu tanda, satu isyarat dari Tuhan. Ya, bahwa satu saat Tuhan akan membebaskan manusia dari dosa. Tuhan akan menghapus aib manusia dan dosanya akan ditutupi dengan darah. Karena kalau ada kulit binatang pasti ada darah yang dicurahkan. Yaitu darah domba ya pada waktu itu. Atau mungkin juga darah lembu atau sapi. Ya, yang kulitnya lebih lebar gitu ya. Nah, saudara-saudara, itu adalah kabar baik yang pertama. Ya, boleh orang-orang mengatakan itu adalah proto-evangelion atau kabar baik pertama atau Injil yang pertama yang diberitakan bukan oleh mulut manusia tetapi oleh mulut Allah sendiri. Yaitu dia akan menutupi aib manusia. Ya. Kita lihat ya. Mengapa keselamatan itu harus melalui tanda darah? Ya. Mengapa harus melalui darah? Kenapa harus ada darah yang dicurahkan ya di dalam pengampunan ini? Ya, karena memang ketika manusia jatuh dalam dosa berarti dia sudah menyerahkan nyawanya kepada iblis. Dia ada di bawah kuasa maut. Pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Engkau akan binasa. Tidak ada lagi pertolongan. Tetapi dengan tanda darah maka manusia bisa beralih dari maut kepada hidup. Ya, kita mau baca di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22. Ibrani 9 ayat 22 ya saya tampilkan. Ya, firman Tuhan berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Perjanjian lama menuliskan bahwa untuk menghapus dosa, untuk keselamatan, untuk perdamaian, semuanya ada tanda darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi ketika di dalam perjanjian lama itu Yesus belum hadir, ya, Yesus hadir dalam perjanjian baru. Jadi apa yang kalau manusia yang berdosa itu apa yang menjadi tanda kalau dia itu betul-betul diampuni oleh Tuhan? Nanti kita lihat ya tayangan selanjutnya. Nah, Taurat itu memuat ini. Ya, ada 6 korban yang harus dilakukan oleh bangsa Israel bila mana dia mengalami satu kesalahan. Yang pertama adalah korban untuk perdamaian. Ya, ketika mereka melakukan perdamaian dengan Tuhan, maka imam besar akan membawa darah lembu, domba, sapi atau kambing. Ya, jadi ada 4 yang dikorbankan. Apakah lembu, sapi, lembu sama sapi beda ya. Lembu, sapi, kambing dan domba. Itu adalah darah untuk perdamaian. Lalu kemudian yang kedua, itu adalah korban sajian. Nah, ini yang enggak pakai darah. Korban sajian itu harus engkau membawa sajian ke dalam rumah Tuhan, membawa tepung, minyak, ya, lalu kemudian dibakar. Ya, itu sebagai satu persembahan korban dan baunya harum, ya,
sampai ke surga. Hanya itu yang nggak pakai tanda darah. Tetapi yang ketiga adalah korban keselamatan. Ya, korban keselamatan itu boleh membawa darah lembu seekor jantan dan seekor betina. Lalu disembelih, darahnya dicurahkan ya di atas api, lemaknya dibakar. Ya, itu adalah satu persembahan untuk korban keselamatan. Ya. Lalu yang keempat itu ada korban penghapus dosa. Ya, korban penghapus dosa yaitu lembu jantan muda yang tidak bercela. Jadi macam-macam gitu ya yang dikurbankannya. Jadi bagaimana Tuhan mengatur semuanya itu, dan saudara bisa baca di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal yang kelima. Ya, tentang korban-korban yang dipersembahkan itu. Nah, korban yang untuk penghapus dosa itu adalah seekor lembu muda yang tidak bercacat. Jadi harus sempurna. Ya. Dan yang kelima, korban pelanggaran. Nah, ya, korban pelanggaran ini apa? Pelanggaran ini misalnya mengutuk, ya, ngomel, ya, atau menyentuh bangkai binatang itu menjadi najis, ya, atau juga bersumpah palsu, ya, itu yang diserahkan adalah kambing, domba, atau burung, ya, karena ini adalah dosa yang seringkali diucapkan ya oleh atau dilakukan oleh manusia, ya, ngomel, marah, ya. Maka ada burung tekukur atau burung merpati. Itu untuk orang miskin. Orang miskin kan nggak sanggup beli kambing, domba, sapi. Ya, maka Tuhan katakan kalau untuk orang miskin boleh membawa burung. Ya, lalu disembelih, darahnya dicurahkan di atas mezbah bakaran itu. Ya, lalu kemudian dagingnya dibakar dan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu untuk pelanggaran. Dan yang terakhir adalah korban penebus salah. Ya, apa bedanya penebus salah dengan keselamatan atau penghapus dosa? Korban penebus salah ini adalah untuk mereka yang berubah setia. Ya, tadinya menyembah kepada Tuhan, lalu dia tanpa sadar dia menyembah kepada yang lain atau dia mempunyai ilah yang lain, ya. Berubah setia atau tidak sengaja berbuat dosa. Nah, itulah yang disebut dengan korban penebus salah. Ya, dia boleh mempersembahkan kambing dan domba. Disembelih, darahnya juga dicurahkan. Ini dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama semua memakai darah binatang. Ya, itu sebagai satu. Nah, apakah itu dilakukan sekali? Ternyata berkali-kali. Ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, apakah itu dosa pelanggaran, ya, apakah itu dosa berbuat salah, ya, itu harus melakukan. Setiap kali dia lakukan. Dan tentu hal itu sangat menyusahkan ya bagi manusia. Ya, kalau itu terjadi saat ini, kita bisa bayangkan. Mungkin pada waktu itu penduduk ini hanya untuk bangsa Israel ya. Bangsa Israel itu mungkin tidak sebanyak sekarang, atau sekarang itu kan pengikut Tuhan itu begitu banyaknya, mungkin dalam hitungan miliar. Bayangkan ya kalau setiap saat ada korban, itu polusi itu seperti apa ya. Tetapi Allah yang penuh kasih. Dia mengubah perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Ya, darah di dalam perjanjian lama itu menyucikan secara lahiriah, tetapi Tuhan ingin memberikan satu kali saja untuk selama-lamanya. Dan apa yang dikorbankan itu sungguh-sungguh haruslah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Dicari di seluruh dunia tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Pasti setiap orang pernah berbuat dosa. Ya, seperti Rasul Paulus katakan, karena semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa yang ada di dalam diri kita manusia itu punya sisi gelap, juga punya sisi terang. Dan sisi gelap inilah yang disebut dengan kedagingan. Ya, kedagingan inilah yang mendesak manusia. Ya, dan yang rohani ini yang menentang itu, jadi ada satu perang batin, ya, tapi kadang-kadang yang baik ini dikalahkan oleh kedagingan kita. Nah, Tuhan ingin menghapus semuanya itu.
Tuhan ingin mengikis kedagingan kita. Kita boleh menjadi manusia-manusia rohani yang seutuhnya. Maka Tuhan mengirimkan siapa? Yesus. Hanya Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Ya, Sobat Sari di dalam Alkitab. Ketika Yesus marah di bait suci, apakah kemarahan Yesus itu karena dosa? Tidak. Ya, kemarahan Yesus justru karena dia kasih kepada manusia yang saat itu, rumah Bapakku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, kadang-kadang rumah Allah, bait Allah ini adalah rumah doa, tapi kadang-kadang kita menyerahkannya kepada keinginan daging. Dan ketika Tuhan mengikis itu dan mencabut itu dari diri kita, mungkin ada satu rasa yang sakit juga ya. Dalam etika. Nah, itu adalah kasih dari Allah untuk mencabut segala akar-akar pahit yang ada di dalam diri kita. Supaya kita menjadi manusia-manusia yang betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Ya, lanjutnya. Nah, dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus. Ya, jadi ada bahwa darah-darah binatang di dalam perjanjian lama itu merupakan tipologi dari perjanjian baru. Yohanes Pembaptis menunjuk, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Saudara bisa baca di dalam Injil Yohanes. Ya, ketika melihat Yesus, dia menunjuk, lihat anak domba Allah. Yesus adalah anak domba Allah. Dan dia dikorbankan untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Satu darah Kristus bernilai seisi dunia. Bernilai seluruh dosa manusia bisa diselamatkan. Yaitu mereka yang percaya. Allah tidak pernah memaksa. Makanya dia berikan pilihan kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Hingga diberikan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa. Ya, mari kita mengaminkan ya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Raja Daud sendiri berkata, siapakah manusia? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Tetapi engkau membuatnya sama seperti Allah dan memberinya dan memahkotainya dengan kemuliaan. Pada saat itu manusia masih tetap di dalam dosa, masih terpisah dari Allah. Kalau mau berhubungan dengan Allah harus melalui nabi. Kalau mau memberikan persembahan kepada Allah harus melalui imam besar. Dan banyak ritual-ritual yang lain. Tapi Daud dia bisa berkata, Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan. Jadi manusia diangkat derajatnya kepada kemuliaan, kepada keadaannya seperti semula. Ya, tapi darah-darah binatang itu tidak bisa mengangkat seluruhnya. Karena itu perlu satu orang, yaitu Yesus. Ya, kalau di dalam Wahyu, ya kita mau baca di dalam Wahyu pasalnya yang kelima, ya itu kitab yang diteraikan dan anak domba. Ya, ini Yohanes juga yang menulis kitab Wahyu ini, sehingga Yohanes menunjuk bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Wahyu 5 ayat 6 bagian A-nya saja. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Kenapa Yohanes menulisnya disembelih gitu ya? Bukan dibunuh atau disalib atau apa gitu ya. Memang ini memakai kata spaso. Spaso itu membunuh sama dengan menyembelih gitu ya. Jadi domba-domba di perjanjian lama itu disembelih. Disembelih, jadi bukan dibunuh gitu ya, tapi disembelih, darahnya tercurah, maka Yohanes memakai kata menyembelih. Maka anak domba itu seperti telah disembelih. Jadi lehernya seperti terputus gitu ya. Dan dia ada di tengah-tengah tahta itu. Dan di situ 7 tua-tua itu lalu mereka memuji-muji Tuhan. Ya, jadi domba
itu menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Ya, makanya Yesus juga lahirnya di Bethlehem, ya. Di Bethlehem itu ada satu tempat namanya Migdal Eder, itu adalah padang penggembalaan. Jadi kalau pikiran kita Yesus lahir di kandang, ya. Sebenarnya itu di padang penggembalaan, karena firman Tuhan berkata di situ ada gembala-gembala yang sedang menggembalakan dombanya. Ya, jadi dekat dengan padang penggembalaan. Itu letaknya antara Bethlehem dan Yerusalem. Jadi kalau dari Bethlehem mau ke Yerusalem pasti melewati Migdal Eder tersebut. Ya, itu untuk sebagai satu tanda bahwa dia itu sungguh-sungguh adalah anak domba Allah yang satu saat akan dikorbankan. Karena Yesus sendiri berkata, untuk apa aku datang ke saat ini? Justru untuk itulah aku datang ke saat ini. Untuk itulah, yaitu untuk mati, dia diutus oleh Bapa. Jadi ada satu misi yang Tuhan berikan kepada Yesus. Dia diutus untuk mengorbankan dirinya sendiri. Ya, Wahyu 5 ayat yang ke-12. Wahyu 5 ayat 12 firman Tuhan berkata, katanya dengan suara nyaring. Siapa yang bersuara ini? Yaitu berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa manusia. Dia berseru dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Anak domba Allah, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa. Itu lagu yang pernah Hosana nyanyikan ya, bahwa domba yang disembelih layak, gitu ya. Dia layak. Kok layak ya? Padahal dia itu nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat salah. Tapi justru Yesus itu adalah satu-satunya yang layak untuk dikorbankan. Dan darahnya dicurahkan. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, darahnya habis. Ya, karena dia dimahkotai dengan mahkota duri. Tentu duri-duri itu akan menusuk di banyak sekali saraf-saraf ya, di sini banyak pembuluh-pembuluh darah. Sehingga pembuluh dia menusuk dan banyak darah yang keluar, ya. Kalau orang terluka di bagian kepala biasanya darahnya lebih banyak, jadi dan cepat banget gitu ya. Karena itu lalu kemudian membasahi wajahnya. Kedua kakinya dipaku, kedua tangannya dipaku, dan sekujur tubuhnya penuh dengan bilur-bilur. Bilur-bilurnya itu bukan cuma baret atau biru-biru saja, biru gitu ya, kalau orang dipukul biru atau merah ya, tetapi mengeluarkan darah. Karena cambuk yang dipakai itu ada mata bintang. Ya, ada cambuk itu punya 3 helai tali. Dari setiap helai itu ada 3 mata bintang. Jadi ada 9 bintang. Ketika dipukulkan kepada Yesus, itu cambuk itu pasti nancep gitu ya. Nah, kalau nancep itu kan nggak bisa diangkat, jadi ditarik, sobek, darah keluar dari sekujur tubuhnya sampai kepada kakinya. Sampai ketika dia tergantung di salib, dia katakan, aku haus. Orang haus itu berarti dehidrasi. Dia kehilangan banyak cairan tubuh. Ya, karena di dalam darah itu ada getah bening juga ya yang keluar semua. Dan nggak habis sampai di situ. Ya, ketika dia lihat sudah mati. Kalau penjahat di kiri kanannya itu harus dipatahkan kakinya supaya mati. Tetapi sesuai dengan nubuatan di perjanjian lama tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan. Jadi Yesus sudah mati sebelum kakinya dipatahkan. Maka untuk meyakinkan bahwa betul nggak Yesus sudah mati, seseorang membawa tumbak dan lambungnya ditusuk tumbak, maka keluarlah darah dan air sehingga habis semua. Untuk apa Yesus lakukan itu? Untuk manusia. Karena di dalam perjanjian lama, ketika orang menyembelih lembu, kambing, domba, itu darahnya itu harus betul-betul sampai habis. Ya, disembelih, darahnya itu sampai habis, ya baru dibakar. Apa yang Yesus lakukan untuk kita
Apa sih kita ini di hadapan Tuhan? Ya, kita ini adalah debu di hadapan Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Tetapi Tuhan mengangkat kita kepada kemuliaan dengan merelakan Yesus Kristus. Dia mau mencurahkan darahnya sebagai anak domba Allah. Yesus mau datang demi manusia yang dikasihinya. Ya, itulah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Apakah kalau kita berbuat dosa lalu perlu lagi penumpahan darah? Tidak. Karena satu kali untuk selama-lamanya. Ya, memang satu saat pernah dalam satu kisah tradisi, ya, tradisi dari orang-orang Yahudi yang dicatat ketika Petrus hendak melarikan diri dari pelayanan karena dia gak tahan ya dengan kekejaman dari Kaisar Nero, maka pagi-pagi buta dia meninggalkan kota Roma. Ya, dia keluar dari kota Roma dengan diam-diam. Dia berkerudung supaya tidak ada orang yang melihat. Ya, tapi kemudian dia dicegat oleh Yesus. Sebelum dia keluar dari gerbang pintu kota Roma, dia melihat seorang rabi masuk ke kota. Lalu Petrus bertanya, mau kemana guru? Ya, quo vadis Domine. Lalu yang disapa guru ini, aku hendak masuk ke kota Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Dan Petrus kaget ya, itu Yesus. Ketika dia lihat, udah nggak ada Yesusnya. Maka Petrus kembali ke kota Roma. Dia kembali ke kota Roma dan dia ditangkap. Lalu kemudian dia disalib. Petrus katakan, aku tidak layak disalib sama seperti Yesus. Maka biarlah aku disalib dengan kepala di bawah, terbalik. Ya, disalib dengan kepala di bawah. Ya, karena apa? Karena Petrus tahu bahwa pengorbanan itu hanya satu kali. Tidak ada lagi korban penebus salah. Karena itu Petrus harus rela. Karena sudah dinubuatkan. Pada waktu engkau muda, engkau akan pergi kemana engkau suka. Tetapi ketika engkau sudah tua, orang-orang akan mengikat tanganmu. Dan engkau akan dibawa ke tempat yang tidak engkau sukai. Itu adalah nubuatan Yesus kepada Petrus. Jadi Yesus menunjukkan bagaimana Petrus mati. Ya, dia akan dibawa ke satu tempat yang tidak menyenangkan, yaitu pejagalan. Ya, pejagalan mati di sana sebagai martir. Saudara-saudara, kematian Yesus bukanlah kematian martir. Kalau murid-muridnya mati semua, 12-12-nya mati. Rasul Paulus juga mati. Itu sebagai martir. Kecuali Yohanes, dia meninggal karena tua. Ya, jadi bukan meninggal karena dibunuh. Yohanes ini kebal. Dia dibuang ke Pulau Patmos, lalu kemudian dia di sana mengalami satu trauma yang begitu hebat sampai pingsan ya di sana ketika melihat kemuliaan Allah dan melihat keadaan yang dia pandang sangat mengerikan sekali. Tapi enggak mati, kembali. Lalu ketika dia kembali, ditangkap lagi, digoreng pakai minyak panas, enggak mati juga. Ya, diikat lalu pakai roda diputar, digelindingin, ya tetap enggak mati. Akhirnya ya udah dilepasin, ya karena Neronya udah mati, ya Neronya udah mati. Lalu kemudian ketika dia tua, dia menjadi penetua di Efesus dan dia meninggal, ya di sana di Efesus sana. Nah, saudara-saudara, itu adalah kematian daripada murid-murid Yesus. Mereka mati sebagai martir, mati di jalan Allah. Mati karena membela kebenaran, membela bahwa membela Kristus itu sebagai juru selamat mereka, dan mereka tidak mau beralih daripada pandangan mereka bahwa Yesus itu adalah juru selamat sehingga mereka menjadi martir. Tapi kematian Yesus bukan sebagai martir. Kematian Yesus bukan untuk membela kebenaran, tetapi kematian Yesus adalah sebuah pengorbanan. Dia bawa dirinya sendiri masuk, ya kita baca ada ya di dalam, tolong tayangkan Ibrani 9 ya. Ibrani 9 ayat yang ke-12 ya. Bentar.
terlalu jauh jadi saya nggak bisa baca yang itu ya. Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-12 ya. Mana tadi? Firman Tuhan berkata, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Jadi perjanjian lama menyucikan kesalahan manusia, dosa-dosa manusia secara lahir saja. Dan itu harus diulang. Ayat yang ke-14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, menyucikan, menguduskan, membuang kedagingan kita. Itu adalah pengorbanan Yesus. Jadi Yesus mati sebagai korban. Korban apa? Korban penghapus dosa, korban penebus salah. Sehingga dia mendamaikan manusia dengan Allah. Dan dia membawa manusia dari maut kepada hidup dengan darahnya sendiri. Darah itulah berkat penebusan darahnya. Ya, dan darah ini bukan hanya sebagai korban penebus pikiran, hati, tubuh kita, tapi darah itu juga menjadi makanan bagi kita. Ya, saat kita duduk di depan meja perjamuan dan sebentar kita menerima roti dan anggur, itu adalah gambaran daripada tubuh dan darah Yesus. Lalu darah Yesus itu, inilah darahku, darah perjanjian baru ya, yang dipersembahkan untukmu, makanlah dan jadilah pengingat. Ya, biarlah ini menjadi pengingat bahwa Yesus sudah mengorbankan dirinya, sudah mencurahkan darahnya. Dan setiap kali meminumnya, kita ingat korban Kristus. Kita ingat siapa aku ini. Ya, sehingga Tuhan memberikan kemuliaan kepada kita. Nah, biarlah itu boleh tertanam di dalam hati kita. Bukan hanya sebulan sekali kita ketemu perjamuan, tetapi setiap hari kita mau tanamkan. Kita mau ingat akan pengorbanan Yesus, akan darah Kristus itu yang mampu untuk menebus dosa kita. Darah Yesus yang memberikan keselamatan kepada kita. Kita mau ingat. Jadi ketika kita hendak melakukan dosa kembali, ya, kita ingat darah Kristus sehingga Roh Kudus mencegah kita untuk melakukan dosa, sehingga kita memperoleh kemerdekaan sepenuhnya. Ya, minggu lalu kita sudah merdeka, tapi apakah kita sudah merdeka sepenuhnya? Dengan darah Kristus kita dimerdekakan dari dosa, tetapi Roh Kudus memerdekakan kita dari perbuatan-perbuatan daging. Ya, mari saudara kita mau undang Roh Kudus, Yesus Kristus sendiri yang menjadi otoritas di dalam kehidupan kita, sehingga pengorbanan Yesus tidaklah menjadi sia-sia, tapi boleh menjadi satu berkat dan kita boleh memandang terus kepada Yesus. Kita mau fokus terus kepada Yesus dan kita mau punya satu keteguhan hati bahwa sungguh dia adalah anak Allah. Sungguh dialah adalah anak domba yang sudah dikorbankan. Sungguh dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa atau datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi dia adalah perantara kita dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dia adalah perantara dalam perjanjian Allah bagi kita. Amin. Ya, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Darah-Mu Yesus menyucikan kita. Darah-Mu Yesus itu yang membebaskan kita, yang membuat kita menjadi baru. Darah
biarlah kata-kata dari pujian ini boleh kita materaikan di dalam hidup kita, bahwa darah Yesus itu yang menyucikan kita, yang membuat kita menjadi baru. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Nanti dari Meli yang akan berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Bapa. Kami boleh sama-sama mendengarkan Tuhan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan benar Bapa. Mengucap syukur untuk darah yang telah Engkau korbankan kepada kami Bapa. Kami ada saat ini Tuhan karena Engkau Bapa. Kiranya Bapa melalui nanti Bapa sebentar kali lagi kami akan sama-sama memakan darah-Mu ya Tuhan. Persembahan yang untuk-Mu Bapa. Kiranya Bapa kami boleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baru lagi Tuhan, menjadi pribadi yang telah Engkau hati yang telah Engkau berikan Bapa kepada kami Bapa, sehingga kami bisa ya Tuhan menanamkan apa yang telah Engkau tanamkan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tante Hana Bapa. Kiranya Bapa Engkau yang berkati beliau Bapa lebih lagi Tuhan dalam keluarganya, dalam setiap apapun kegiatannya Tuhan. Kiranya benar Bapa, nama-Mu makin dipermuliakan lebih lagi Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan-pelayan Tuhan maju ke depan. Kita nyanyikan pujian tadi, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. haleluya Yesus, haleluya. Oh Tuhan, ini yang menjadi oh Tuhan pengakuan kami, iman percaya kami bahwa darah Yesus menyucikan kami, darah Yesus menguduskan kami, dan kami boleh oh Tuhan ditebus oleh darah Kristus, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya bagi kami, bagi umat-Mu saat ini, oh Tuhan, menerima oh Tuhan tubuh dan darah Kristus yang mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Oh Tuhan, yang telah menebus segala dosa-dosa kami. Oh Tuhan, kami percaya bahwa oh Tuhan, Engkau telah menyediakan oh Tuhan tubuh dan darah-Mu untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, saat ini oh Tuhan kami berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan, pakai mereka, Tuhan urapi, Tuhan berkati oh Tuhan, dan oh Tuhan biar apa yang mereka lakukan pada pagi hari ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya dalam tubuh dan darah Kristus ada mukjizat, ada kuasa, ada kesembuhan, ada kelepasan, sehingga setiap umat-Mu yang menerimanya menerima berkat yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini, sehingga setiap anak-anak-Mu yang menerimanya menerima berkat daripada Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan
jadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sekali lagi saya undang semuanya bangkit berdiri. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, peganglah roti di tangan kanan. Ingatlah akan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Dia lakukan semuanya itu untuk kita yang berdosa. Yang tadinya kita jatuh di dalam dosa, jauh daripada Allah. Tetapi oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, kita menerima penebusan, menerima keselamatan yang daripada Allah. Ingatlah terus pengorbanannya. Haleluya Yesus, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakan pengorbanan Yesus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih, syukur bagimu Tuhan. Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan darah Kristus. Darah yang kudus, darah yang mulia, darah yang menyucikan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percaya darah Kristus menyucikan kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami selalu ingat pengorbanan-Mu Tuhan. Dan kami memberitakan, oh Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga yang lain boleh diselamatkan. Sehingga yang lain boleh menerima kabar baik itu. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini setiap umat-Mu yang menerima tubuh dan darah Kristus, menerima berkat daripada Allah, menerima kekuatan yang daripada Allah, menerima kelepasan yang daripada Allah, bahkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan telah anugerahkan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Gelas-gelas akan dikumpulkan. Ya, puji Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Engkau Tuhan telah kumpulkan kami kembali di tempat ini. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan sebagian daripada apa yang sudah kami terima daripada-Mu Tuhan. Kami mau kembalikan bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah persembahan kami Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang akan memberi. Berkati juga untuk setiap tangan-tangan yang saat ini masih belum dapat memberi. Tuhan biarlah Kau memberkati Tuhan kami semua. Berkati juga untuk para pelayan yang akan melayani Engkau dalam persembahan ini. Kami mau serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang
yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara semua dan memberkati juga untuk para pelayan yang sudah melayani kita. Saya akan bacakan Warta Jemaat Minggu 1 September 2024. Persembahan selain diberikan secara langsung dapat diberikan juga melalui transfer nomor rekening yang ada tertera atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia. Jadwal kegiatan sepekan. Ibadah Raya 8 September 2024 pukul 7 di tempat GBRI Suryani. Pembicara Bapak Andreas Chandra dengan judul You Are Precious. Baptisan air akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 September 2024. Bagi yang akan dibaptis silahkan menghubungi sekretariat. Dukungan doa. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa karena sakit dan dalam pemulihan. Kita akan sama-sama berdoa untuk Bapak Pendeta John Samuel, Ibu Yuyun, Ibu Wiwi, Ibu Cingmei, anak dari Ibu Wicit, Ibu Yulia, sekolah minggu remaja pemuda untuk sekolah, kuliah, dan pekerjaannya. Juga kita akan berdoa bersama untuk seluruh sidang jemaat, biar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai, memberikan kesehatan. Jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus, Bapak Yosiana Sara, tanggal 5 Agustus, Ibu Erni Kusuma, tanggal 6 Agustus, Ibu Sheni Sudama, tanggal 8 Agustus, Bapak Hadi Chandra, 8 Agustus, Bapak Tatang Suryadi, 10 Agustus, Saudari Grace Emanuela Gunawan, tanggal 12 Agustus, Ibu Ruth Temewati Setiawan, tanggal 14 Agustus, Ibu Evi, tanggal 15 Agustus, Saudari Sharon Giftia Kristanta, tanggal 16 Agustus, Ibu Lalan, tanggal 17 Agustus, Ibu Melia Adriana Gunawan, tanggal 17 Agustus, Bapak Dedianto Chandra, 18 Agustus, Bapak Tatang Suhansan, 18 Agustus, Saudari Valeri Wijaya, 18 Agustus, Saudari Kanaya Levria Azalea Tambunan, tanggal 21 Agustus, Saudari Sresti Sumarga, 27 Agustus, Ibu Malakomala, 28 Agustus, dan Saudari Erika Aurelia, 29 Agustus. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya. Tetap kita akan menjaga kesehatan kita dan pelayanan doa informasi. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan doa boleh menghubungi nomor-nomor yang tertera di atas. Ada penjualan makanan untuk mengisi kas Wanita Betel Indonesia Suryani. Bapak Ibu yang ingin mendukung boleh silakan untuk memesannya nanti setelah pulang gereja. Sekian warta jemaat pada pagi hari ini. Sebentar kita akan menerima amplop-amplop perpuluhan dan saya undang untuk Bapak Pendeta Muda Madya ke depan untuk berdoa dan para pelayan yang akan membagikan amplop persembahan juga dimohon untuk ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur buat segala kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bagi jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan telah memberkati mereka dengan berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Dan saatnya bagi umat-Mu di tempat ini, Tuhan akan melakukan firman-Mu sesuai dengan firman Allah. Mereka lakukan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa buat setiap persembahan, persepuluhan yang mereka bawa di hadapan Tuhan, Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati setiap umat-Mu yang memberi dengan sukacita, Tuhan yang membalas dengan berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima. Saya undang untuk Bapak Pendeta Madya Yosia Nasara untuk berdoa syafaat dan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebagai persembahanku. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami berdoa saat ini buat seluruh kegiatan yang ada di gereja kami selama sepekan ini ke depan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan buat seluruh persekutuan doa yang ada, baik itu pada hari Selasa untuk remaja kaum muda, Tuhan buat hari Rabu untuk ibadah untuk umum. Oh Tuhan, dan kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang memberkati. Oh Tuhan, persekutuan doa yang ada. Demikian juga oh Tuhan, ibadah-ibadah komisi yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau yang memberkati. Oh Tuhan, baik itu kebaktian kaum pria, kaum wanita, oh Tuhan, kebaktian anak-anak, sekolah minggu remaja, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat ibadah raya pada hari Minggu nanti, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Oh Tuhan, pengurapan Allah turun atas mereka, Tuhan, yang pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap ibadah doa, oh Tuhan, ibadah komisi dan ibadah raya, ibadah yang diberkati oleh Tuhan, ibadah yang oh Tuhan di mana umat merasakan lawatan Allah, kuasa Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat baptisan air yang akan diadakan pada tanggal 29 September. Oh Tuhan, Tuhan yang berkati, oh Tuhan, semua persiapan-persiapan dari bimbingan, oh Tuhan, baptisan, oh Tuhan, sampai pada harinya, oh Tuhan, para peserta, oh Tuhan, yang sudah mendaftar, oh Tuhan, mereka dapat mengikutinya, oh Tuhan, tidak ada kendala, rintangan apapun, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Baik para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus. Oh Tuhan, yang
Tadi namanya telah disebutkan satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Allah, kesehatan, panjang umur. Oh Tuhan, atas mereka. Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka. Oh Tuhan, biar hari-hari, oh Tuhan, ke depan, hari-hari yang penuh dengan sukacita, hari-hari yang penuh dengan keberkatan yang daripada Tuhan, boleh mereka rasakan seumur hidupnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang berulang tahun ke dalam tangan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan. Oh Tuhan, yang dalam pemulihan. Kami berdoa oh Tuhan buat Bapa, oh Tuhan Pendeta John Samuel, Gembala sidang kami GBI Paturyani. Oh Tuhan, buat Ibu Yuyun, buat Ibu Wiwin, buat Ibu Ching Mei, buat Ibu Yulia, apapun yang dialami saat ini, sakit penyakit, oh Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan mereka, tangan Allah yang Maha Kuasa saat ini telah menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan telah melakukan perkara yang besar atas kehidupan umat-Mu ini. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat Misael, oh Tuhan yang akan berangkat ke Nanning, Cina pada tanggal 3 September nanti untuk oh Tuhan melajukan kuliah. Kami serahkan semua Tuhan perjalanannya dari kota Bandung, oh Tuhan sampai ke Jakarta dan menuju oh Tuhan kota Nanning. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, pemeliharaan Allah, pertolongan Tuhan, oh Tuhan perlindungan Tuhan, oh Tuhan selalu menyertai Misael sampai tiba di sana. Dan Tuhan yang memberkati perkuliahannya di sana sehingga dapat berhasil semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tutup bungkus anakmu ini dengan kuasa darah Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sekolah minggu, remaja, pemuda, mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Tuhan berkati mereka Bapa dengan berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Bahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang memberikan pekerja yang terbaik dan di atas semuanya, oh Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, oh Tuhan dalam segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang berkati. Tuhan yang membuat mereka berhasil dalam usaha dan pekerjaan mereka. Segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi Tuhan. Oh Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam masalah keuangan sekalipun kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan beri pertolongan, Tuhan yang berikan jalan keluar dan Tuhan yang selalu menolong. Sehingga mereka boleh merasakan kasih Allah yang luar biasa. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati kota kami. Tuhan yang memberikan keamanan. Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Dan Tuhan yang oh Tuhan menyertai dan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati, oh Tuhan, di mana sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus
memimpin, menyertai seluruh jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.